sore Bu Sri. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang saya beritahu kemarin, saya berencana akan mengadakan supervisi di kelas Bu Sri tempat mengajar. Apakah Bu Sri bersedia? Bersedia. Iya, terima kasih Bu Sri. Namun sebelum saya supervisi di kelas Bu Sri, kita perlu dulu mengadakan percakapan pra-observasi kelas ya, itu persiapan Bu Sri di kelas nanti. Ya, yang pertama-tama yang saya beritahu kepada Bu Sri adalah apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Sri sampaikan di kelas nanti. Ya, kalau kami di bimbingan konseling ini ya Bu Korea, tujuan namanya bukan tujuan pembelajaran, tapi tujuan layanan. Tujuan layanan namanya Bu Jadi Sri ya. dalam tujuan layanan ini ada kami memakai 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengenalan, yang kedua tahap akomodasi, dan yang ketiga tahap tindakan. Nah, di tahap pengenalan ini kami peserta didik ini atau siswa mengkorelasikan cita-cita. Kebetulan materi saya dulu ya, saya cita-citaku masa depanku. Nah, itu materi yang menarik sekali ya Bu Sri ya. Ya. Jadi di sini di tahap pengenalan ini saya mengadakan atau mengkorelasikan cita-cita ini kepada siswa sesuai dengan harapannya. Kemudian untuk tahap akomodasi di sini siswa dapat mengubah perilakunya Bu Kori. Bisa mengubah perilakunya untuk mencapai cita-cita itu mungkin ya Bu. Kemudian yang terakhir tahap tindakan, di mana di sini siswa dapat mengembangkan dirinya untuk menggapai cita-citanya. Itu dia. Jadi kami menggunakan 3 tahap di sini. 3 tahap. Berikut Bu Sri yang ingin saya tanyakan sebelum ke kelas nanti, area pengembangan yang hendak Bu Sri capai itu di bidang-bidang apa saja Bu Sri? Area pengembangan, mungkin di sini ada pengetahuan ya Bu Korea. Nah, jadi di pengetahuan ini di sini siswa mengerti dengan materi yang saya sampaikan, yaitu materi cita-citaku tadi. Kemudian bagaimana kiat untuk meraih cita-citanya. Gitu ya. Kemudian pada tahap keterampilan di sini saya menggunakan pesawat yang terbuat dari kertas Bu Kori. Jadi di dalam pesawat tersebut saya menyuruh anak membuat apa itu cita-citanya, kemudian kenapa, apa alasannya mereka memilih cita-cita tersebut. Berarti pesawat itu membawa penumpang isinya cita-cita dan kenapa dia memilih cita-cita itu. Selanjutnya Bu Sri, strategi yang Bu Sri persiapkan seperti bagaimana strategi pembelajaran, metode pembelajarannya bagaimana Bu Sri? Di sini strategi pembelajaran yang saya pakai yaitu yang berdiferensiasi ke sosial dan emosional anak. Luar biasa. Sesuai dengan ilmu-ilmu terkini ya Bu Sri ya. Kemudian pendekatan yang Bu Sri pakai apa metodenya? Di sini metode atau model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL, Project Based Learning. Kemudian pendekatan yang saya gunakan itu person center. Jadi kita melakukan permainan dengan membuat pesawat kertas. Menarik sekali. Saya rasanya tahan lagi ingin menyaksikan bagaimana ramainya kelas Bu Sri nanti ya Bu Sri dengan pesawatnya yang diterbangkan. Kemudian kira-kira media apa yang Bu Sri pakai nanti? Di sini kami cuma menggunakan 3 media ya Bu Kori. Kertas, kemudian pensil sama spidol. Mungkin kalau bisa nanti ditambah dengan spidol warna aja. Berarti sangat sederhana dan mudah mendapatkannya ya Bu Sri. Yang penting anak-anak paham Bu Kori. Bagus Bu Sri. Dan terakhir Bu Sri, mungkin ini pertanyaan saya terakhir, kapan kira-kira saya bisa masuk ke kelas Bu Sri? Tunggu Bu Kori, saya lihat jadwal dulu ya. Iya Bu Sri. Saya lihat jadwal, kayaknya besok bisa Bu Kori. Besok kebetulan bisa saya juga bisa kosong besok. Jam bisa 4, masuk ke kelas Bu Sri hari Selasa berarti besok. Jam 4.5 di 78. Selasa 12 September 2023 jam ke-4 ke-5 di kelas 78. Itu dia. Mungkin untuk sementara Bu Sri itu dulu pertanyaan saya sehubungan dengan kegiatan supervisi akademik besok ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk saya datang di kelas Bu Sri ya Bu Sri. Terima kasih atas pertemuan hari ini dan telah menyita waktu Bu Sri ya. Terima kasih, mohon maaf telah menyita waktunya dan terima kasih atas pertemuan ini. Selamat sore Bu Sri. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
biasa duduk di sini? Yang 3 serangkai. Rantau mana? Lancar, sakit. Yang lagi? Siapa? Siapa? Tiara. Anaknya dulu. Tapi hari ini kita alfa 1 orang, lahir 2 orang ya. Baiklah. Nah, baiklah. Untuk materi kita hari ini, kemarin materi kita sampai tentang siapa saya, ya. Siapa saya, kita udah bercermin ya, udah mengetahui siapa saya, siapa diri saya, kemudian siapa teman kamu yang ada di sini. Sampai di situ kemarin, ya. Baik, kita sekarang masuk materi baru, yaitu mengenai cita-citaku ya. Materi kita adalah tentang cita-citaku. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tentu kita harus tahu apa itu cita-cita. Nah, sebelum Ibu sampaikan apa itu cita-cita, tujuan dari Ibu mengasih materi ini adalah agar kamu bisa tahu dan kamu konsekuensi dengan apa yang kamu cita-citakan. Ya, paham ya? Ya, agar kamu paham konsekuensi dengan apa yang kamu cita-citakan dari kamu kecil. Ya, sebelum kita mulai agak lambat kali. Sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Berdiri dulu. Kita mulai lagi. Tepuk semangat. Oke, udah konsentrasi? Udah semangat? Udah semangat? Oke, silakan duduk. Baik, kita masuk ke materi kita, yaitu mengenai cita-citaku. Nah, menurut pendapat kamu, apa itu cita-cita? Impian. Kemudian apa lagi? Sesuatu yang akan kita raih. Sesuatu yang akan kita raih. Sesuatu yang akan kita raih. Yang mudah, angkat pesawatnya terlebih dahulu. Angkat pesawatnya terlebih dahulu. Berapa orang aja belum? Saya boyok. Oke, pesawat belum ada yang diterbangkan sebelum ada aba-aba terbang dari Ibu ya. Pesawat belum ada yang terbang, nanti ketika sudah ada aba-aba dari Ibu baru diterbangkan. Oke. Nah, teruskan dulu. Kamu udah kenal dengan kepuk pagi, siang, malam? Tahu kepuk pagi, siang, malam? Nah, ketika Ibu bilang pagi, ketika Ibu bilang siang 2 kali, ketika Ibu bilang malam. Ya, apa bunyi ya? Malam, siang, pagi. Oh, pagi 1 kali, siang 2 kali, malam tidak berbunyi. Paham? Mulai. Pagi, siang, malam. Konsentrasi lagi. Pagi, siang, malam. Malam, malam, siang, pagi, malam, malam.
Nah, tandai pesawat kamu nanti sampai di depan, boleh kamu ambil lagi. Setelah Ibu suruh ambil. Oke? Ingat ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Belum ada yang ambil. Duduk dulu. Duduk. Dan oke, yang ini silakan ambil dulu. Rombongan yang ini. Rombongan ini. Jangan diganti-ganti lagi ya. Ambil. Udah, kamu silakan. Nah, rombongan ini. Ambil lah, silakan ambil ini. Oke, silakan ambil situ. Setelah kamu terbangkan pesawat tadi yang kamu udah lihat pesawatnya ke arah mana, berarti itulah impian kamu, itulah cita-cita kamu ya. Jadi di sini sebelum Ibu akhiri, Ibu minta satu orang tampil ke depan. Silakan kamu bacakan apa cita-cita kamu, kemudian alasannya kenapa. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cita-citaku ingin menjadi seorang guru karena bisa memberikan ilmu kepada teman-teman. Ya, silakan tepuk tangan. Jadi cita-cita dari Asia adalah ingin menjadi guru karena ingin memberikan ilmu kepada siswanya. Terinspirasi oleh siapa? Oke, terinspirasi oleh Ibu. Oke, terima kasih ya. Baiklah, dan dari kesimpulan dari kesimpulan materi kita adalah mengenai cita-citaku. Jadi sampai di sini kamu paham itu apa yang cita-cita? Apa itu yang cita-cita? Dan kalau kamu sudah paham, tolong simpulkan satu orang. Ya, silakan. Apa menurut kamu jadi cita-cita itu apa? Impian yang harus, iya. Jadi impian yang harus kita capai dan yang harus kita raih. Nah, dari permainan tadi kamu bisa ambil kesimpulan kan? Dari permainan tadi bisa kamu ambil kesimpulan apa yang kamu lakukan untuk menggapai cita-cita tadi. Ini dia ya. Bekerja. Kemudian belajar, berdoa, tidak putus asa, percaya diri, restu orang tua, dan berusaha. Tadi kamu berusaha kan? Ada yang berusaha supaya pesawat ini jauh terbangnya, iya kan? Dengan sebuah tenaga. Itu usaha, ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk meraih cita-cita intinya kita harus berusaha. Ya, paham semua? Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Pagi, siang, malam. Oke, terima kasih. Baik, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Kori Cornelia, calon guru penggerak angkatan 8 SMP 5 Kota Solo. Saya masih ditemani oleh Ibu Sri Wahyuni SPSI sebagai guru yang disupervisi pada kegiatan supervisi akademik. Saya juga ditemani kali ini oleh Ibu Irdawati SSMM sebagai pengajar praktik saya. Assalamualaikum Bu Ir, Bu Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dalam percakapan pasca observasi kali ini
sini saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan dengan tujuan melakukan evaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu Sri. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkaitnya jalan observasi akademik yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu? Ya, terima kasih Bu Kori. Sesuai dengan proses observasi akademik kemarin, mungkin di awal saya belum terbiasa ya Bu Kori ya, karena biasanya sebelumnya saya masuk sendiri untuk mengajar, dan kemarin didampingi oleh Bu Kori, jadi agak sedikit tegang. Jadi dengan seiringnya waktu tersebut bisa berjalan dengan baik dan akhirnya observasi bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bisa Bu Sri ceritakan kembali area pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas dan tahap pembelajaran apa saja yang telah Ibu lakukan? Iya. Di sini area pengembangan yang saya lakukan yang pertama yaitu di bidang pengetahuan ya Bu Kori, di mana materi yang saya sampaikan pertama yaitu adalah mengenai cita-cita. Jadi di sini saya memberikan pemahaman kepada siswa apa itu cita-cita dan bagaimana cara meraihnya. Dan saya lihat siswa mulai memahami apa yang saya sampaikan dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian area pengembangan yang kedua yaitu keterampilan, di mana di sini saya menyuruh siswa membuat pesawat dari kertas dan saya meminta siswa untuk menerbangkan pesawat tersebut dengan sekuat tenaga. Tujuannya di situ ya Bu Kori, dengan menerbangkan pesawat siswa tahu bagaimana cara meraih cita-cita yang mereka impikan. Kemudian di sini tahapan yang saya gunakan sebelum observasi dilaksanakan, tentu saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Iya, Bu Sri. Menurut pendapat Ibu, apakah pengembangan yang telah Ibu lakukan tadi sudah berhasil atau tidak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada sedikit kekurangan Bu Kori, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna ya Bu Kori ya. Jadi saya berusaha agar yang saya sampaikan lebih bisa dipahami oleh anak, karena ada beberapa anak yang kurang paham, mungkin beberapa orang dari sekelompok mereka yang kurang paham dengan yang saya sampaikan. Tapi saya akan berusaha agar mereka bisa memahami materi tersebut untuk di masa yang akan datang. Oke, Bu Sri. Kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran kita ini? Iya, kendala yang saya alami di saat proses pembelajaran, mungkin ada beberapa anak yang tidak terlibat seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa anak yang tidak terlibat. Contohnya saja ketika menerbangkan pesawat, tidak semua mereka yang mencoba untuk menerbangkan pesawat. Mungkin karena saya terlalu cepat atau bagaimana menyuruh atau mengasih aba-aba ke mereka, atau bagaimanapun saya lihat mereka tidak menerbangkan gitu. Jadi di sini intinya tidak semua mereka yang terlibat di dalam proses penerbangan pesawat tersebut. Mengapa kira-kira hal itu bisa terjadi di Bu Sri dan apa solusi oleh Bu Sri untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin di sini Bu Kori, masalah kelompok mungkin jumlahnya terlalu banyak. Kebetulan di 78 kan siswa kita terlalu banyak, jumlahnya sekitar 32 orang kalau nggak salah. Jadi di situ dari segi sikap mereka di situ kan agak sedikit menonjol dari yang lain. Jadi karena terlalu banyak kelompok belajar di situ, jadi apa yang disampaikan tidak kondusif. Jadi mungkin solusi yang saya lakukan, mungkin saya membuat mengelompokkan gaya belajar mereka. Mungkin ada gaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik. Dengan adanya pengelompokan gaya belajar tersebut, mudah-mudahan mereka bisa memahami dengan materi yang saya sampaikan untuk di minggu depan atau ketika saya masuk ke kelas tersebut. Luar biasa Bu Sri ya, Bu Sri telah melaksanakan tes gaya belajar siswa, mengelompokkan mereka berdasarkan audio, visual, kinestetik, sesuai dengan teori yang pembelajaran yang telah kita dapatkan di PMN, dan khusus pribadi saya sendiri mendapatkannya di CGP Angkatan 8 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di sini Bu Sri membedakan kelompok mereka berdasarkan audio, visual, kinestetik. Tujuannya kita adalah untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, Bu Sri, pertanyaan saya yang terakhir, mungkin kapan rencana atau solusi ini akan dilakukan kembali? Iya, mungkin sebelum saya melaksanakan proses yang sama lagi, saya tentu mengelompokkan dulu gaya belajar mereka ya Bu Kori. Kemudian mungkin saya input dulu data mereka, yang berapa orang yang audio,
Jadi untuk sementara saya masuk di kelas yang sama dulu. Kalau dengan cara pengelompokan gaya belajar ini sukses, maka saya akan mencobakan untuk gaya belajar berikutnya di kelas yang lain. Terima kasih atas jawabannya Bu Sri. Sekarang saya minta tanggapan atau umpan balik dari Ibu Irdawati kepada Ibu Irli, silakan. Terima kasih Bu Puri, selamat siang Bu Puri, selamat siang Bu Sri. Jadi bahagia sekali pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit kepada Ibu Sri kenapa ada coaching rekan sejawat. Ya ini dalam rangka tugas CGP pada PI 4 kemarin. Jadi pada PI 4 CGP ditugaskan untuk coaching dengan rekan sejawat, membimbing rekan sejawat dalam pembelajaran. Apalagi untuk CGP ini diharapkan nanti menjadi pemimpin pembelajaran dan mungkin menjadi pemimpin di sekolah-sekolah nantinya. Jadi tadi dari catatan yang saya catat bahwa pada saat ini CGP sudah bisa menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran kepada rekan sejawat. Kemudian saya lihat juga sudah bisa melakukan percakapan umpan balik, ya sangat bagus sekali. Dalam percakapan ini CGP sudah bisa menemukan area pengembangan, area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat. Kemudian tadi juga sudah ada percakapan perencanaan area pengembangan selanjutnya ya untuk kedepannya. Dan tadi juga sudah ada rencana aksi pengembangan diri dan refleksi. Jadi saya nilai tadi CGP sudah sangat bagus sekali dalam rangka coaching rekan sejawat. Apalagi tadi sudah juga bisa kita lihat percakapan observasi, kemudian observasi di kelas pada saat supervisi pembelajaran. Jadi sangat bagus sekali. Mungkin itu tanggapan dari saya. Jadi kalau nantinya untuk di aksi nyata kita sama-sama berharap mudah-mudahan ini praktik baik ini bisa kita sebarkan, kita bagikan dengan rekan-rekan yang lainnya sehingga juga bisa memotivasi Bapak Ibu guru yang lain untuk ikut dalam program guru penggerak. Amin. Mudah-mudahan insyaallah untuk kemajuan diri sendiri, kemajuan untuk pembelajaran, apalagi kita memang sudah mengarahkan bahwa apapun pembelajaran kita yang kita lakukan di sekolah itu ataupun di kelas adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga kita memang bisa meningkatkan pembelajaran di kelas. Apalagi tadi saya juga mendengar Ibu Sri sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, kita mengenali karakter peserta didik kita sehingga nanti memang tercapai tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan ini berdampak positif yang menyebar ke rekan-rekan yang lain. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Poli, Bu Sri. Terima kasih atas umpan baliknya Bu Ir. Demikianlah rangkaian supervisi akademik yang sudah dilakukan mulai dari pra-observasi, observasi, sampai pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Irdawati, Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.